Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ronaldi Yogi Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 12 41. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema syirik dan bahayanya bagi kehidupan manusia. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kata syirik. Sebenarnya semua orang sudah mengetahui apa itu syirik. Namun maknanya dipelesetkan. Misalnya saja begini. Ada 3 orang bernama Reno, Aldi, dan Tegar. Si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Si Aldi kepingin dan mencemooh dan tidak suka kalau si Reno mendapatkan hadiah. Terus si Tegar bilang begini, si Aldi mah syirik. Nah, dari contoh syirik di atas, maknanya dipelesetkan dan tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Definisi syirik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Secara etimologis, syirik berasal dari kata syaraka fil mahdi dalam ilmu syaraf. Syaraka artinya bersekutu, berbilang atau lebih dari satu. Jika tauhid satu, maka syirik artinya lebih dari satu. Yang kedua yaitu syirik secara terminologis. Syirik secara terminologis merupakan mentuhankan lebih dari satu Tuhan. Satu Tuhan dalam bahasa akademisnya berarti monoteisme. Mono yaitu satu, tai Tuhan, isme itu paham. Jadi paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada satu. Jika syirik itu berarti politeisme, poli itu banyak, tai itu Tuhan, dan isme itu paham. Jadi menyatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Bentuk-bentuk syirik. Gambar dan bentuk-bentuk syirik sebenarnya ada banyak. Tapi core-nya atau yang inti maksudnya saat ini mungkin jarang. Pada core-nya itu dia mempunyai Tuhan selain Allah. Dia mempercayai Tuhan selain Allah. Contohnya, yang pertama, dia sholat tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap ke batu besar atau pohon yang besar. Yang kedua, dia mengaku muslim, tapi dia tidak sholat. Dia sholat juga menghadap ke makam. Dan yang ketiga, di bawah batu besar, di bawah pohon besar, atau di perempatan jalan dia menaruh sesajen. Contoh yang selanjutnya yaitu lorong sesaji atau kita bisa menyebutnya sebagai tepi laut. Laut merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. Ada kematian, entah itu karena ombak atau karena hal lain. Maka dari itu, para nelayan melakukan ritual agar diberikan keselamatan, diberi hasil panen yang melimpah berupa ikan, dan dihindarkan atau dijauhkan dari malapetaka. Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa syiriknya dia akan tetapi percaya kepada Allah tetapi melakukan tindakan yang mentuhankan Tuhan lainnya. Ada Tuhan-Tuhan kecil dan itulah syirik, sekutu, dan yang lainnya. Penyebab orang percaya kepada hal-hal syirik itu, yang pertama kurangnya ilmu agama atau belum masuk kepada seseorang. Jika ilmu agama tersebut sudah benar-benar dipahaminya oleh seseorang, maka insya Allah orang tersebut tidak akan melakukan hal tersebut, karena orang-orang sudah berfungsi sebagai radar. Cara Rasulullah menangkal hal-hal syirik, istilah kita Rasulullah itu sangat persuasif, artinya mengajak atau mendeskripsikan jika dilihat dari segi apa mereka melakukan syirik tersebut. Jika karena kesaktian atau masalah ekonomi, maka kita
Jangan menceramahi agama, kita cukup memberikan apa yang mereka perlukan. Solusi dari perbuatan syirik. Kita mengkaji lebih dalam mengapa mereka melakukan hal-hal perbuatan syirik tersebut. 1. Mereka melakukan hal syirik itu karena apa dan mengapa. Jika mereka melakukan hal syirik karena miskin, maksudnya miskin mendalam, maka kita ajak teman kita yang kaya untuk membantu dia agar dia tidak terjerumus terhadap hal-hal perbuatan syirik. Dari situ penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.